Salam sejahtera pemirsa GKPS TV yang terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan hari ini, marilah kita mengambil waktu dengan berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati hidup kami, Engkau mengasihi kami. Kami juga bersyukur bahwa kami juga Engkau beri hikmat untuk mengatasi tantangan-tantangan sehari-hari. Bukalah hati dan pikiran kami demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan mendalami nats dari Pengkhotbah 7 ayat 8. Saya akan membacakan nats tersebut, Pengkhotbah 7 ayat 8. Demikian dikatakan saudara-saudara. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara-saudara, apa yang barusan tadi kita dengar adalah nats dari kitab Pengkhotbah, dan kitab Pengkhotbah dikelompokkan sebagai kitab-kitab kebijaksanaan, kitab-kitab hikmat. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, saudara-saudara, kita tahu ada Taurat. Dan kalau kita mendengar Taurat Musa, maka kita sering merasakan, oh di situ ada perintah, jangan ini, jangan itu. Bahkan ada perkataan, kalau kamu begini, kamu akan dihukum. Namun saudara-saudara, pada kitab-kitab kebijaksanaan ini, yang ada bukanlah hal-hal seperti tadi. Yang ada adalah insight. Arti insight seperti mata hati rohani, seperti suara hati nurani dari orang yang percaya. Dan itu perlu, mengapa perlu insight? Karena di tengah-tengah kehidupan kita menghadapi kadang-kadang dilema, menghadapi persoalan yang kita tidak bisa atasi, dibutuhkan kebijaksanaan, dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan kebijaksanaan dalam mengatasinya. Dan kalau begitu memang nats yang tadi kita baru baca memberitahu kepada kita tentang insight yang penting, saudara-saudara. Insight apa? Dalam hal-hal katanya, kalau kamu ingin tahu hasilnya, maka akhirnya penting, dan untuk sampai kepada akhir, untuk sampai kepada hasil, maka panjang sabarlah dan jangan tinggi hati. Sudah jelas memang itu kita pahami sebagai kebijaksanaan. Namun saudara-saudara, kalau kita dalami lagi nats kita, maka kebijaksanaannya lebih dari sekadar pepatah-pepatah saja yang kita biasa dengar dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita lihat misalnya ayat-ayat sebelumnya, maka dalam Pengkhotbah 7 juga dikatakan hal-hal yang kadang-kadang mengejutkan kita, bahkan aneh. Misalnya begini, pada ayat kedua dikatakan begini, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Wah, kenapa harus begitu? Bahkan pada ayat 3 dikatakan lebih baik bersedih dari tertawa. Tentu ini mengejutkan kita. Lalu muncullah ayat tadi yang mengatakan, sabarlah agar kau bisa sampai kepada akhir. Dan pada ayat lanjutnya dikatakan, ayat 14 misalnya, dicatat bahwa kalau harimu mujur, bergembiralah. Tapi kalau harimu malang, ingatlah Tuhan. Lalu yang lebih mengejutkan lagi, saudara-saudara, pada ayat 16 dikatakan begini. Janganlah terlalu saleh, nanti engkau akan binasa oleh kesalehan yang keterlaluan itu. Jadi saudara-saudara, nats yang tadi kita dengar tentang kesabaran, ternyata sebelumnya ada tentang pepatah atau tentang insight bahwa lebih baik loh kamu ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Namun di akhirnya dikatakan, jangan terlalu saleh. Apa poinnya? Apa maksudnya? Maksudnya saudara-saudara, kalau kita lebih dalami, memang betul. Kita perlu bersabar agar kita bisa sampai kepada yang akhir, sampai kepada tujuan. Kalau begitu, orang percaya diminta untuk meyakini kemurahan Tuhan, yang membuat kita bisa bersabar, yang membuat kita bisa mencapai titik akhir. Tetapi janganlah kita dan hendaklah kita juga menerima, menghargai kalau dalam kesabaran itu ada kesulitan, ada tantangan. Makanya disebut kamu bersedih, berduka, itu baik. Artinya apa? Hargailah keadaan itu dalam kesabaranmu. Dan dilanjutkan lagi saudara-saudara. Jangan terlalu saleh.
Poinnya apa? Dengan kesalehan, kita tidak bisa memaksakan hasil agar seturut dengan kita. Kita hanya bisa meyakini kemurahan Tuhan dalam kesabaran kita, dalam perjalanan yang sering menyedihkan. Kita mempercayai bahwa yang berakhir atau pada akhirnya dengan sabar kita akan sampai kepada hasilnya. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang yang bijaksana menghadapi kehidupan ini? Oh jelas, pertama-tama kita mulai dengan percaya pada kemurahan Tuhan. Lalu, jelas saudara-saudara, kita harus mengerahkan hikmat, insight tadi. Selanjutnya apa? Bersabarlah katanya, agar kau sampai pada hasil. Kalau ada dukamu, kalau ada kesulitanmu, hargai itu. Tapi ingat juga, kalau engkau mujur, ingat menikmatinya. Dan jangan memaksakan Tuhan dengan kesalehanmu. Kemurahannya akan datang dengan kesabaran, dan kita akan melihat hasilnya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam iman, Engkau juga meminta kami untuk berhikmat. Dan dengan hikmat ya Tuhan, kami bisa bersabar, kami bisa menanggung kesedihan, tapi dengan kesabaran juga, kami terbuka kepada karya-Mu, kepada kasih-Mu. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. GKPS TV.